Islam datang merubah cara pandang. Dulu orang menganggap kalau sakit itu adalah laknat, kalau sehat adalah rahmat. Kalau cara pandangnya begitu, maka nanti setiap melihat orang sakit berarti dilaknat. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, selalu datang awal waktu, tiba-tiba sakit. Ente kok dilaknat Tuhan ya? Karena cara pandang dia salah. Kalau sehat rahmat, kalau sakit laknat. Datang Islam. Islam merubah cara pandang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Lemah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit fisik, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi cara pandang kita berubah, sehingga ketika orang sakit dia tidak merasa dirinya sedang terlaknat, tapi dia sedang merasa dirinya sedang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sampaikan hadis ini, dipotong oleh jamaah bahwa sakit menghapuskan dosa, diupload di Instagram, di komen orang, saya tidak setuju dengan kata-kata Abdul Somad. Orangnya itu bukan kata-kata saya, itu hadis. Tapi memang melawan orang yang tidak paham itu menghabiskan energi. Ada orang yang tidak paham, kita kasih paham. Ada orang cari paham, kita beri paham. Tapi ada orang yang sengaja gagal paham, nah ini susah kita dibuatnya. Bahwa penyakit menghilangkan dosa itu adalah ungkapan Nabi Muhammad SAW, merubah cara pandang kita. Begitu juga tentang rezeki. Ada uang, rezeki. Tidak ada uang, tidak ada rezeki. Maka kalau begitu cara pandang orang, nanti dia menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak adil. Kenapa saya yang sholat, saya yang puasa sunat, saya yang zikir, saya yang rajin pengajian, tidak ada rezeki? Kenapa orang yang minum khamar, yang zina, yang mabuk, yang sakau, kenapa rezekinya banyak? Karena menurut definisi dia, uang adalah rezeki. Maka Islam datang. Apa itu rezeki? Kullu ma yuntafa'u bihi. Semua yang mendatangkan manfaat untuk akhirat kita, itulah rezeki. Uang tidak selamanya rezeki. Ada yang punya uang, dengan uang itu dia sakau, berarti bukan rezeki. Itu istidraj, azab yang tertunda. Ada orang dengan tidak punya uang itu justru dia jadi soleh. Ke masjidnya sampai 6 kali pas nggak ada uang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud 7 kali. Berarti tidak punya uang, itulah rezekinya. Sekarang saya tanya, mau pilih yang mana? Rezeki dalam bentuk uang atau nggak punya uang? Itu namanya prank UAS. Kullu ma yuntafa'u bihi. Semua yang mendatangkan manfaat, bukan manfaat materialis, bukan manfaat kebendaan dunia, manfaat untuk akhirat kita, maka itulah rezeki. Jadi kalau kita membayangkan bahwa rezeki itu hanya emas, maka semua orang yang tidak punya emas berarti tidak dapat rezeki. Padahal anak adalah rezeki. Kenapa anak itu rezeki? Karena anak mendatangkan manfaat, amal jariah yang tidak putus, waladun salihun. Tapi kalau orang menganggap mendapatkan anak itu rezeki, lalu yang tidak punya anak berarti tidak dapat rezeki, maka sesungguhnya tidak punya anak juga bisa jadi rezeki. Kenapa? Karena berapa banyak orang punya anak hanya menyusahkan dirinya saja. Sejak dari mulai lahir sampai anak itu punya anak, menyusahkan saja. Maka dia tidak menjadi rezeki, karena tidak mendatangkan manfaat, dia justru menjadi laknat. Na'udzubillah. Ini semua diluruskan pemahaman kita tentang rezeki. Yang meluruskan itu adalah Allah. Dikirimnya Nabi yang dia pilih, Nabi Muhammad SAW, supaya kita faham, jangan sampai salah. Kalau sudah salah faham, akhirnya salah ngomong, salah cara berpikir, salah pandang, salah bicara, salah berbuat. Yang paling mengerikan adalah salah sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.